tapi bukan istilah agama. Jangan mengira bahwa seluruh istilah-istilah dalam bahasa Arab yang tersebar di masyarakat berarti itu istilah Islam. Kalau sholat iya, zakat iya, saum, haji, ruku, sujud, tawaf, sa'i, wudu, manhaj, akidah, itu betul. Bahasa Arab juga, bahasa Islam juga. Jadi ada dua pengertian, lugotan wastilahan, secara bahasa dan secara istilah. Menahan, secara istilah tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, begitu. Secara bahasa azan itu apa? Panggilan. Secara istilah syar'i, azan adalah teriakan keras Allahu Akbar dan seterusnya ketika pertama kali masuk waktu sholat. I'lan lidukuri waktu sholat, pengumuman bahwa waktu sholat tiba. Iqamah, aqama yuqimu iqamatan, mendirikan, didirikan. Itu secara lugah, secara istilah pengumuman bahwa sholat berjamaah sebentar lagi akan dimulai dan begitu seterusnya. Ya. Nah, ini ada istilah dari bahasa Arab, tetapi bukan istilah syar'i, dan tentu itu banyak sekali, seperti julus, khuruj, kalau bahasa kita ya, duduk, berdiri, jalan, berlari dan seterusnya. Ya. Kalau berlari sa'i ada. Nah, yang jadi masalah sebetulnya tidak ada itu istilah syar'inya, islaminya tidak ada, cuman bahasa Arab doang. Tapi dibikin istilah syar'i. Apa kemarin contohnya? Fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. Kasyaf. Kasyaf ini bahasa apa? Bahasa Arab. Jelas, ini ada di Al-Quran. Surat Qaf. Artinya, kami bukakan. Itu, membuka. Kasyafa yaksifu. Adakah istilah syar'inya, islaminya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, dibikin ada. Itu. Oleh kelompok-kelompok Tarekat Sufiyah. Mereka meyakini bahwa orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang yang tinggi derajatnya itu sudah mukasyafah, kasyaf. Dibuka hijabnya. Yang orang-orang awam tidak tahu, dia tahu. Orang-orang awam tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dia tahu. Nah, batilnya di situ. Kalau orang berilmu khusus, dia tahu apa yang akan terjadi besok lusa, tentu yang pertama kali tahu adalah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar dan seterusnya. Rasul nggak tahu. Rasul tidak tahu apa yang akan terjadi 7 menit, 10 menit kemudian. Buktinya beliau bersama Sofia boncengan unta, menaiki unta berdua. 5 menit atau 7 menit setelah itu unta itu ngamuk. Beliau bersama Sofia jatuh terjungkal. Dan ini yang menyebabkan beliau mengimami salat 3 kali atau 4 kali sambil duduk. Dan waktu itu para sahabat, para makmum sambil berdiri. Nabi memberikan isyarat supaya para sahabat duduk.
Karena ketika imam sholat dengan duduk, maka para makmum wajib mengikuti duduk. Walaupun ada pembahasan ini mansuh atau tidak. Bukan pembahasan kita ya. Kita sedang membahas masalah kasyaf ini. Bahwa kasyaf itu bahasa Arab betul, artinya membuka. Mukasyafah, terbukanya hijab tabir. Kapan itu terjadi? Nanti pada hari kiamat. Allah bukakan hijab itu. Fabasarukal yawma hadid, maka pada hari ini pandanganmu tajam. Oh, ini surga. Oh, ini neraka. Oh, ini orang yang beriman. Oh, ini kafir. Oh, ini. Gitu. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Nah, sebagian tarekat sufiyah salah faham. Mereka meyakini bahwa kasyaf ini, mukasyafah ini bisa Allah anugerahkan kepada orang-orang tertentu yang berilmu, yang bertakwa, yang tidak pernah putus solat tahajud, yang selalu puasa Senin Kamis, puasa Daud dan seterusnya. Padahal yang jauh lebih mulia dari orang-orang tersebut, yaitu para sahabat, tidak kasyaf, tidak mukasyafah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib. Hatta Nabi SAW, beliau diwajibkan oleh Allah untuk mengatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaibah." Seandainya aku mengetahui hal yang gaib, lastaksartu minal khair, pasti aku akan terus banyak sekali beroleh kebaikan. Wa ma massaniyasu, aku tidak akan memperoleh keburukan. Buktinya jatuh terjungkal dari unta yang binal itu. Berarti beliau tidak tahu hal yang gaib. Beliau Muhammad Rasulullah SAW, manusia termulia di muka bumi, tidak mengetahui hal yang gaib. Apa yang akan terjadi besok, lusa, bahkan 1 jam lagi, setengah jam lagi, 5 menit dari sekarang adalah gaib bagi kita semua. Hanya bagi Allah yang tidak gaib. Ya, sekarang kita tinggalkan pembahasan ini. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tentang kebangkitan, wal ba'si ba'dal maut kita tinggalkan. Kita masuk ke rukun iman berikutnya, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman, meyakini adanya takdir, dan takdir itu ada dua. Apa dan apa? Baik dan buruk. Adakah yang ketiga? Tidak ada. Baik dan buruk. Baik dan buruk. Tiba-tiba kita dapat untung besar, laku keras dagangan kita, takdir baik. Tiba-tiba kita celaka, patah kaki kita, ini takdir yang buruk. Dan begitu setiap hari. Kalau tidak takdir baik, ya takdir buruk. Kalau tidak takdir buruk, ya takdir baik. Setiap hari. Hadzal ruknus sadis, ini rukun iman yang ke-6. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-qadar huwa takdirullah azza wa jalla lil asya'. Yang dimaksud dengan takdir adalah apa yang telah Allah putuskan, apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah tulis, apa yang telah Allah kehendaki, dan apa yang telah Allah ciptakan. Lil asya', terhadap segala sesuatu. Di sini beliau tidak membedakan antara takdir, qadar, qada. Sering kita mendengar sebagian orang membedakan. Kalau takdir begini, kalau qada begini, kalau qadar begini. Katanya kalau takdir yang sudah dicatat tapi belum kejadian,
Kalau sudah kejadian qada dan seterusnya, saya kira pembagian seperti ini tidak berasal dari Nabi SAW. Karena pada hakikatnya sama semua. Mau qada, mau qadar, mau takdir. Intinya apapun yang telah direncanakan oleh Allah, ditulis oleh Allah, diketahui oleh Allah, diciptakan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan 50 ribu tahun yang lalu, bukan. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Entah berapa juta tahun yang lalu. Nah, rukunnya ada 4 tadi. Jangan ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan salah satunya, atau mungkin 2, atau mungkin 3, atau 4-empatnya, jadilah kita Mu'tazilah, atau Asy'ariyah, atau Maturidiyah, atau Jabariyah, atau Qadariyah. Kalau kita ingin menjadi ahlu sunnah, pengikut Rasul dan para sahabat, 4-empatnya harus kita imani. 4-empatnya. Ya tulisan, ya kehendak, ya ilmu, ya al-khalqu, ciptaan. Jadi takdir itu ciptaan Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, maksiat kita, semua ciptaan Allah. Ini berbicara tentang takdir, berbicara tentang sesuatu yang sangat gaib. Sangat-sangat gaib, tidak disangka-sangka. Insya Allah antum pernah mengalami di sepanjang hidup kita yang 30 tahun, 50 tahun, 40 tahun, ada di antara antum 70 tahun, 80 tahun barangkali, pasti pernah mengalami rahasia takdir. Insya Allah. Yang baik atau yang buruk? Yang baik atau yang buruk? Banyak di antara kita yang mengatakan, saya nggak mimpi bisa punya seperti ini, misalnya. Saya nggak sangka kalau Allah berikan rizki yang begitu luas. Atau saya nggak menyangka begitu sempitnya kehidupan saya. Padahal dulu saya anak camat misalnya, anak bupati misalnya, anak konglomerat misalnya. Hal-hal seperti ini sering kita dapati. Karena takdir betul-betul rahasia. Ya. Nah, jangan kita seperti orang yang sangat buruk bernama Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Apa kata dia? Kalau tabbat yada Abi Lahab wa tab itu turun ketika Abu Lahab masih hidup, maka Allah tidak punya hujjah. Nah, luar biasa sombongnya manusia satu ini, Amr bin Ubaid, Mu'tazilah. Dia nggak terima kalau Abu Lahab yang masih hidup, masih segar bugar, masih bisa merubah dirinya, masih ada kesempatan, sudah dicap neraka oleh Allah. Saya selanaran zatal lahab. Bahwa Abu Lahab pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Amr bin Ubaid ini nggak terima. Mana letak keadilan Allah? Katanya Allah adil, katanya Allah maha bijaksana. Ini masih hidup, kenapa sudah dicap neraka? Maka orang ini telah dikafirkan oleh sebagian ulama. Entah sudah iqamatul hujjah atau belum, ya. Karena menolak ayat. Dan jelas semua orang tahu, ketika ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup. Maunya dia, Abu Lahab sudah mati. Justru ini mukjizat Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Masih hidup, sudah dinyatakan pasti masuk neraka. Dan betul, Allah berikan kesempatan, ya kan? Seandainya Abu Lahab mau, atau tidak ditutup hatinya, matanya, kepintarannya oleh Allah, mudah
menghancurkan Islam, menghancurkan Allah dan Rasulnya mudah bagi Abu Lahab, yaitu masuk Islam atau pura-pura saja masuk Islam, hancur Rasulullah, hancur Allah, hancur Al-Quran. Masuk Islam, baca syahadat, saya selana ronda telah, bahwa Abu Lahab pasti akan masuk neraka yang menyalanya. Ya, inilah kehebatan Al-Quran. Waqad kataballahu maqadira kulli syai'. Ini sabda Nabi ya, walaupun ada sedikit perubahan. Sungguh Allah telah menulis takdir segala sesuatu, ketentuan keadaan segala sesuatu, kulla syai' tanpa alif lam menunjukkan lil istighraq, segala sesuatu tanpa terkecuali, yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, meletusnya gunung, lalu ratusan ribu manusia mati dalam waktu yang bersamaan, atau tsunami, atau gempa bumi, ya, sampai yang kecil, sekedar lecet-lecet, sekedar kepleset dikit, bahkan jatuhnya sehelai daun. Adakah yang keluar dari catatan Allah? Tidak ada. Semua ditulis, dicatat. Kapan? Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum ada, langit belum ada. Antum akan bertemu di sini seperti ini di malam ini. Allah sudah tulis belum? Sudah. Si A sebelah sini, si B sebelah sini, si C sebelah sini. Kayak apa ilmunya Allah? Kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa menghinggakan ilmunya Allah. Bagaimana zat yang ilmunya luar biasa seperti ini, lalu bikin peraturan, nyuri, potong tangan, zina, cambuk rejam, membunuh, kisos, motong jari, jarinya dibalas potong, nyongkel mata, mata dia balas congkel. Lalu kita masih mikir-mikir, benar apa enggak, bijaksana apa enggak, adil apa enggak. Maksud ada hukuman fisik. Hukuman fisik itu mungkin cocok 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Sekarang zaman modern, maksud ada cocok hukuman fisik. Ya. Luar biasa sombongnya manusia yang mengucapkan kalimat seperti ini. Dan itu adalah tokoh Islam, tokoh partai Islam. Ya. Nggak pantas hukuman fisik itu. Penjara udah cukup, tinggal tambah aja, mau sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun, seumur hidup. Yang penting jangan hukuman fisik. Terjadilah apa yang terjadi. Pencurian semakin merajalela, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi semakin merajalela. Karena hukuman yang terbaik adalah yang paling kejam, yang paling sadis, yang paling mengerikan. Karena tujuan dari hukuman adalah jerah, kapok, ngeri. Ketika menyaksikan ada orang yang dicongkel matanya, dipotong jarinya, dicambuk, direjam sampai mati, ini supaya orang-orang itu ngeri untuk mencuri, mabuk, korupsi, membunuh, dan seterusnya. Kama qala Allah Ta'ala, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala,
Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, itu sudah ada di kitab. Jadi bukan mengetahui doang. Bukan mengetahui doang, tapi ada di kitab, berarti ditulis. Kata-kata kitab menunjukkan ditulis. Oleh karena itu ada ulama yang mengatakan bahwa perintah menulis Al-Quran dalam satu mushaf sudah ada dari Allah, walaupun tidak sharih. Walaupun tidak sharih, tapi ada perintah. Bahkan perintah itu ada di awal-awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Dzalik isim isyarah, menunjuk, ya kan? Seandainya Al-Quran ini tidak ada kitabnya, cuman ada di dada-dada kaum muslimin berupa hafalan, nunjuk apanya? Nunjuk apanya? Orang nggak ada mushaf, kan begitu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar. Ya, di awal-awal zaman Abu Bakar, zaman Nabi, ya, Al-Quran tidak bisa ditunjuk. Gitu. Dengan ada isim isyarah dzalik, maka mengandung arti sekaligus mengandung perintah supaya Al-Quran ini bisa ditunjuk. Supaya bisa ditunjuk berarti ada bendanya. Apa bendanya? Apalagi kalau bukan mushaf Al-Quran. Nah, inilah kaum muslimin, inilah Islam selalu dibimbing oleh Allah. Diketahui oleh para ulama, tentunya ulama tahu persis berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada mereka bahwa perintah membukukan Al-Quran dalam satu mushaf ada. Ya. Ini untuk membantah sebagian orang yang mengatakan bahwa tidak ada perintah membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, dan para ulama sepakat boleh. Berarti ketika tidak ada di ayat, tidak ada di hadis, kok kita melakukan, belum tentu salah. Mereka ngasih contoh tahlilan, muludan, salawat nariyah dan seterusnya, usolli nawaitu. Ini nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, tapi boleh katanya mengambil contoh membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Kan tidak ada perintah satu ayat pun, satu hadis pun. Tapi sepakat para ulama ini tidak bid'ah. Walaupun tidak ada perintah dalam Al-Quran, tidak ada perintah dalam hadis. Kita jawab ada. Kita jawab ada. Mana? Yaitu tadi. Walaupun tidak sharih. Tidak sharih bukannya tidak ada, ya. Hanya orang-orang tertentu, para ulama yang mengetahui ketika itu tidak sharih. Sebagaimana ayat ini, inna dzalika fi kitab, itu semua sudah ada di kitab. Yang dimaksud Lauh Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, itu mudah, kecil bagi Allah. Bagi kita begitu rumitnya, begitu sulitnya. Bayangkan apa yang akan terjadi dari detik ini sampai 15 juta tahun berikutnya. Yang di Eropa, yang di Arab, yang di Afrika, yang di Asia, semuanya ditulis, tidak ada yang tertinggal. Kayak apa ini? Kita tidak bisa membayangkan. Dan kejadiannya sama persis. Sama persis. Tidak ada yang berubah sedikit pun. Walaupun orang tidak menyangka, orang tidak ada yang menyangka, tapi Allah Maha Tahu. Ya, kemudian beliau membahas khairihi wa syarrihi, takdir yang baik
takdir yang buruk. Amma wasful qadari bil khair, pensifatan takdir dengan takdir yang baik, fal amru fihi dhahir, ini jelas, mungkin tidak perlu dibahas ya. Tiba-tiba dapat rezeki tidak terduga-duga, tiba-tiba istri kita hamil pertama kali padahal sudah nikah 15 tahun misalnya, ini takdir yang baik. Tiba-tiba naik pangkat kita, tiba-tiba goal proyek kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kebaikan dari Allah. Wa amma wasful qadari bisyarr, yang perlu dibahas takdir buruk. Berarti Allah berbuat keburukan karena Allah mentakdirkan keburukan? Jawabnya tidak, karena tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Walaupun Allah menciptakan keburukan, Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan setan, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan penyakit, kuman, bakteri, virus. Berarti Allah berbuat buruk? Tidak. Ciptaan Allahnya buruk. Siapa yang bilang penyakit itu baik? Siapa yang bilang neraka itu baik? Siapa yang bilang setan itu baik? Tentu tidak ada. Namanya setan pasti buruk, neraka buruk, penyakit, virus, bakteri buruk. Tapi apakah perbuatan Allah berarti perbuatan buruk? Jawabnya tidak. Maka beliau katakan, fal muradu bihi syarrul maqdur. Yang dimaksud buruk di sini adalah buruk makdurnya. Allah sebagai qadirnya, ciptaannya sebagai makdur. La syarrul qadar alladhi huwa fi'lullah, bukan pentakdirannya, bukan perbuatan Allah yang buruk. Karena sekali lagi, tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Kalau kita iya. Ada ilmuwan menciptakan penyakit, ada ilmuwan menciptakan virus, yang setelah menciptakan virus, dia menciptakan antivirusnya, supaya pada beli antivirus mahal, sehingga dia dapat uang proyek besar. Apakah ilmuwan ini berbuat buruk? Jawabnya iya. Karena dia menciptakan keburukan. Menciptakan virus, menciptakan ini, menciptakan itu yang buruk-buruk. Adapun Allah tidak. Fa inna fi'lallahi azza wa jalla laisa fihi syarr. Karena seluruh perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Walaupun sekali lagi yang diciptakan oleh Allah adalah keburukan. Kenapa? Karena Allah maha baik. Al-Bar, maha baik. Tidak ada keburukan sedikit pun pada diri Allah. Walaupun sekali lagi Allah menciptakan keburukan. Kullu af'alihi khairun wa hikmatun. Seluruh perbuatan Allah adalah kebaikan, hikmah. Betul penyakit, betul iblis, betul setan, tapi ada hikmah di balik penciptaan iblis, setan, penyakit, dan seterusnya. Contoh mudah. Pertanyaan sebagian orang, mungkin pertanyaan 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu ya. Apa hikmah Allah menciptakan nyamuk? Misalnya ya, apa sih? Apa ada orang yang senang sama nyamuk? Kalau burung, kucing, kan banyak yang senang ya, dielus-elus, suaranya lembut. Nyamuk, apa bagusnya gitu? Maksud ada orang yang senang dengerin suara nyamuk, ya suara doang mending kan, ujung-ujungnya gigit. Nggak ada yang senang, ya.
Itu mungkin pertanyaan 300 tahun lalu, 400 tahun yang lalu. Sekarang ya, entah berapa ribu manusia mendapatkan gaji tiap bulan, ada yang manajer, ada yang direktur, ada yang dirut, ada yang pekerja rendahan, entah berapa miliar itu gara-gara nyamuk, ya, yaitu obat nyamuk, ya kan? Ya, kira-kira begitu. Ini mudahnya saja, ya. Ada hikmah di balik itu, ya kan? Ada hikmah di balik itu. Nah, apakah perbuatan Allah menciptakan nyamuk, menciptakan penyakit itu buruk? Sekali lagi, tidak buruk. Lakinna syarra fi maf'ulatihi wa maqduratihi. Yang buruk itu maf'ulnya, makdurnya, yang diciptakan, yang ditakdirkan, itu buruk. Ya. Penyakit buruk, bakteri buruk, virus buruk, setan buruk, neraka buruk. Tapi Allah tidak buruk, walaupun menciptakan itu semua. Fasyarru huna bi'tibaril maqdur wal maf'ul. Maka dilihat dari yang diciptakannya, yang ditakdirkannya. Amma bi'tibaril fi'li fala. Maka ketika dinisbatkan kepada perbuatan, yaitu perbuatan Allah, maka tidak buruk. Mana dalil ucapan Nabi SAW sahih dari Imam Muslim, kata beliau, wasyarru, ini ringkasan ya, potongan dari hadis yang lumayan panjang, wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak ada pada dirimu ya Allah. Tidak ada keburukan pada dirimu ya Allah. Ini bukan pada diri Allah. Ya. Pemasalan, beliau memberikan contoh. Nahnu najidu fil makhluqatil maqdurati syarran. Kita temukan sebuah keburukan dalam perbuatan, dalam yang diciptakan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah. Fafiha al-hayatu wal-aqaribu wal-siba'u wal-amradu wal-faqru wal-jalabu wa ma asbaha dhalik. Ada ular, ada kalajengking, ada binatang buas, ada penyakit, ada kemiskinan, ada ya seperti tadi virus, bakteri, segala macam. Wa kullu hadhihi binisbati lil insan syarr. Ketika ini dinisbatkan kepada manusia, maka itu buruk. Li'annaha la tulaimuhu, kan enggak ada yang suka dengan kalajengking, dengan ular, dengan penyakit, dengan bakteri, dengan virus. Wa fiha aidan al-ma'asi wal fujuru wal kufru wal fusuqu wal qatru wa ghairu dzalik. Begitu juga kemaksiatan-kemaksiatan, kefajiran, kekufuran, kefasikan, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan seterusnya. Ini semua kan ciptaan Allah. Wa kullu hadhihi syarr, ini semua tentu buruk. Lakin bi'tibari nisbatiha ila Allah ya khair. Adapun kalau dinisbatkan kepada Allah, maka itu baik. Ada apa? Ada hikmah. Buruk memang, tapi setelah itu muncul kebaikan. Muncul sesuatu yang disukai oleh Allah. Walaupun Allah harus menciptakan dulu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa? Orang kafir. Mana ada Allah mencintai orang kafir? Mana ada Allah memuliakan orang kafir? Tentu Allah membenci orang kafir. Tapi Allah yang menciptakan sendiri orang-orang kafir. Kenapa? Ada sesuatu di balik itu yang Allah sukai. Apa? Di sini orang kafir entah berapa ribu, di sini kaum muslimin entah berapa ribu. Dua-duanya siap berperang, saling membunuh. Ya, yang muslim bersaf-saf, siap berperang, mempertaruhkan nyawanya melawan orang kafir. Demi apa? Li'i'la'i kalimatillah,
wal ibtigha'i mardatillah, demi meninggikan kalimah Allah, demi mencari ridha Allah, jihad. Pemandangan seperti ini sangat disukai oleh Allah. Antum lihat di awal-awal surat As-Saff, Allah mencintai pasukan yang bersaf-saf. Bahkan masih ingat Abu Dujana ketika detik-detik menjelang jihad, biasa kan, duel dulu, 1 lawan 1, 2 lawan 2. Di perang Badar kan 3 lawan 3, ya. Salah di antaranya Ali bin Abi Thalib dan Hamzah. Nah, Abu Dujana ketika maju mau berduel itu berjalan dengan apa? Sombong, dibikin-bikin. Ya begitulah, tahu ya, cara jalan yang dibikin-bikin, sombong. Apa kata Nabi? Allah tidak menyukai cara jalan seperti ini kecuali hari ini, sekarang ini. Maksudnya saat jihad. Ya, saking senangnya Allah terhadap jihad, maka yang haram menjadi tidak haram. Saking Allah senangnya pemandangan seperti itu, melihat kaum muslimin siap mempertaruhkan nyawanya demi membela agama Allah. Ini Allah bangga, Allah senang, Allah mencintai pemandangan seperti itu. Supaya ada pemandangan seperti itu, mau tidak mau Allah harus menciptakan kekafiran. Ya kalau nggak ada orang kafir, gimana mau jihad? Pemandangan yang sangat disukai oleh Allah, yaitu jihad, kaum muslimin siap mempertaruhkan nyawanya, ya nggak akan terjadi kalau nggak ada orang kafir, kalau nggak ada musuh. Kira-kira begitu. Ada sesuatu keburukan yang Allah ciptakan demi untuk mewujudkan apa yang Allah sukai. Dan itulah perbuatan Allah. Dan sekali lagi, Allah Maha Baik. Ya, kalau ada raja yang mungkin seperti itu, tentu tercela. Allah tidak tercela. Ya. Mosok raja demi menyenangkan matanya, menyaksikan sebuah pemandangan yang baik, si raja ini membuat keburukan, ya tercela begini. Bagi Allah tidak tercela. Karena sekali lagi, Allah Maha Baik, Maha terpuji. Arafaha man arafaha wa jahilaha man jahilaha. Ini ditutup oleh beliau dengan kalimat yang tahu-tahu, yang nggak tahu nggak tahu. Begitulah ilmu. Banyak dari kita yang tidak tahu, nggak faham kenapa Allah mesti ciptakan talak misalnya, kemudian ada rujuk misalnya. Yang tahu-tahu, yang nggak tahu nggak tahu. Ya, itulah hikmah. Maka jangan memaksakan diri kita untuk tahu. Ketika kita tidak tahu, sudah. Saya yakin ini pasti baik karena ini perintah Allah. Walaupun secara akal kita nggak tahu mana letak baiknya tentang apa misalnya perbudakan misalnya. Musuh Allah membolehkan perbudakan. Kita nggak paham nih, letak baiknya di mana. Udah diam. Yang penting kita tidak menolak ayat itu, tidak menolak hadis itu. Nah, bagi Imam Syafi'i misalnya, bagi Imam Bukhari misalnya, bagi Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, beliau-beliau paham. Misalnya, kita nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting ayat itu jangan ditolak, hadis itu jangan ditolak. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah. Mentang-mentang tidak faham lalu ditolak. Ahlus sunnah tidak.
Walaupun yang kecil, ahlu sunnah yang kecil, dia mengimani, ya, tanpa menolak. Barangkali antum pernah dengar hikmah dari perbudakan itu, ya. Apa salah satunya? Meyakini betul bahwa kita tidak punya hak sedikit pun di hadapan Allah. Jadi kita di hadapan Allah betul-betul budak. Ketika manusia dengan manusia, bolehkah si budak ini lari dari tuannya? Tidak boleh. Bolehkah budak berjual beli? Tidak boleh. Dia nggak punya apa-apa. Orang dirinya saja dimiliki oleh orang lain, oleh tuannya. Kok dia memiliki sesuatu? Maka uang nggak punya, ini nggak punya, itu nggak punya. Betul-betul dia tidak punya apa-apa. Segala sesuatu yang ada pada dirinya milik tuannya. Padahal manusia dengan manusia. Dan ini sudah ada dari ribuan tahun sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahwa dulunya Islam, iya. Maksudnya syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan yang pertama. Beliau bukan yang pertama mengatakan budak itu boleh, budak itu ada. Sebelum beliau ada. Entah berapa ribu tahun yang lalu sebelum beliau. Beliau datang tidak mengharamkan perbudakan, meneruskan malah, ya. Lihat ayat-ayat, lihat hadis. Bagaimana Islam memperlakukan budak. Bahwa memerdekakan budak itu pahala besar, betul. Betul sekali. Ketika seorang muslim melakukan sebuah kesalahan, misalnya jima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka salah satu tebusannya adalah memerdekakan budak, kalau dia mampu. Betul, dianjurkan memerdekakan budak. Tapi tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan mulai hari ini perbudakan dihapuskan. Tidak ada. Betul-betul tidak ada. Berarti Islam membolehkan manusia dikuasai oleh manusia, dan dia betul-betul sami'na wa ata'na. Istilahnya dia mau ke timur, kata tuannya jangan, ke barat saja, ke barat. Nah, bagaimana kita dengan Allah? Bagaimana kita dengan Allah? Dan namanya sama, budak. Namanya sama, budak. Kalau Bilal budaknya si fulan, Khabbab bin Arad budaknya si fulan, Ammar bin Yasir budaknya si fulan, kita semua budaknya Allah. Maka kita semua tidak punya hak sedikit pun. Tidak seperti omongan sebagian orang, manusia punya hak di hadapan Tuhan. Hak apa? Hak apa? Manusia tidak punya hak, kecuali hak itu Allah yang memberikan. Ketika Allah tidak memberikan hak itu, tidak. Maka Allah takdirkan begitu lahir tanpa tangan, tanpa kaki, terserah Allah. Allah takdirkan begitu lahir buta, terserah Allah. Allah takdirkan begitu lahir tidak punya ayah, tidak punya ibu, sudah meninggal. Ketika melahirkan anak itu ibunya meninggal, ayahnya sudah duluan, terserah Allah. Termasuk ketika lahir atau sebelum lahir, Allah sudah rencanakan dia pasti masuk neraka. Terserah Allah. Gak ada yang tidak terserah Allah. Jadi betul-betul manusia tidak punya hak. Di sini semakin jelas bahwa kita betul-betul butuh pertolongan Allah, butuh kasih sayang Allah, bukan hitung-hitungan matematika. Ya Allah, saya sholat, saya puasa, saya jauh dari zina, khamar, judi, nggak mungkin saya masuk neraka ya Allah. Tidak seperti itu. Sombong itu. Tidak ada para nabi, para rasul mengandalkan amalnya lalu menagih surga kepada Allah. Nggak ada. Nggak ada dan nggak boleh
kita mengandalkan amal kita, mengandalkan kita yang jauh dari maksiat. Akidah kita tahu tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Lalu kita merasa aman. Haram. Kenapa? Budak. Betul-betul budak. Diperlakukan apa oleh Allah, terserah Allah. Sebagaimana budak manusia terhadap tuannya yang sama-sama manusia. Tidak boleh. Dan itu kan dibenarkan oleh Islam. Bahkan beberapa hukum budak kan diatur. Artinya betul-betul Allah tidak mengharamkan perbudakan. Ya, ada 3 manusia setiap kali sholat, yang lain dapat pahala 100 misalnya, dia 200. Puasa atau zakat atau haji atau baca Al-Quran, yang lain dapat pahala 1000, dia 2000. Pokoknya pahalanya double. Ada 3 orang, salah satunya budak. Itu berarti kan budak itu ada, diatur oleh Islam. Budak yang apa? Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat pula kepada tuannya. Berarti taat kepada tuannya wajib bagi budak. Kata siapa? Kata Allah. Ya. Satu lagi siapa? Orang yang punya budak perempuan. Ini budak lagi, tapi ini tuannya ya. Seorang laki-laki yang memiliki budak perempuan, lalu budak perempuan ini dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, lalu dinikahi. Berarti itu kan aturan tentang budak lagi. Aturan dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Berarti bukti lagi bahwa perbudakan itu diperbolehkan dalam Islam. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Kebetulan aja sekarang sedang tidak ada. Nanti akan ada lagi. Bahkan lebih dahsyat lagi, banyak budak-budak perempuan yang akan melahirkan tuannya. Dan siapa yang menjadi tuan? Kaum muslimin. Siapa yang menjadi budak? Kaum kafirin. Entah tahun berapa, entah berapa ratus tahun lagi, berapa ribu tahun lagi, hanya Allah yang tahu. وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات. Dari sini wajib kita tahu bahwa keburukan yang disifatkan kepada takdir buruk itu adalah makdurnya, maf'ulnya, bukan qadirnya, bukan fa'ilnya, tapi isim maf'ulnya, yaitu makdurnya, maf'ulnya, yang ditakdirkan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, bukan perbuatan Allah. Nah, sekali lagi, perbuatan Allah tidak ada yang buruk. La bi'tibari takdir alladhi huwa takdirullah wa fi'luhu. Takdir Allah maksudnya perbuatan Allah. Kalau kita katakan takdir Allah itu buruk, berarti ada perbuatan Allah yang buruk. Tentu kufur ucapan ini. Berarti kita tidak memuji Allah. Allah wajib kita puji, karena tidak ada keburukan sedikit pun pada diri Allah. Semuanya adalah terpuji. Wallahu a'lam. Ya, sudah masuk Isya, silakan. Dan dulu sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil